Nabi mengatakan, ya, man kana musiran li an yankiha summa lam yankih falaisa minni. Siapa saja yang mampu menikah tapi tidak menikah, ia bukan termasuk golonganku. Ini larangan, Pak. Ya, ini kalimat berita tapi berupa bermakna larangan. Ya. Tapi dalam riwayat lain ternyata Nabi ini tentang korinah atau tentang isyarat akan suatu perintah atau larangan itu tidak bersifat jazim, ya, artinya bersifat ghairu jazim. Di sini dicontohkan pertama adalah ada hadis yang berbunyi salatul jamaah tafdulu ala salatil faddi, ya. Jadi salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan, ya, bisab'in wa isrina darajah, dengan kelebihan 27 derajat. Nah, ini sebenarnya kalimat perintah ini, Pak. Ya, jadi ini kan saya katakan tadi bahwa ada kalimat perintah itu dia berupa kalimat yang tidak menunjukkan sigoh amri, ya, tidak merupakan bentuk perintah, tapi berupa kalimat berita. Ya, cirinya adalah ketika Allah atau Rasulnya itu menyebutkan suatu perbuatan, kemudian Allah dan Rasulnya memuji perbuatan itu. Nah, itu perintah itu. Ya, itu perintah. Jadi sholat berjamaah di masjid itu dipuji oleh Rasulullah karena dia adalah 27 kali lebih lebih baik, ya, derajatnya daripada sholat sendiri. Ini perintah. Tapi untuk memahami perintah ini bersifat wajib atau sunnah kan nggak bisa, ya, nggak bisa. Maka kemudian para ulama usul fikih itu beristinbat, ya, menggali dalil-dalil yang lain. Apakah ada ancaman, ya? Apakah ada korinah yang menyatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah suatu perintah yang sampai kepada wajib atau sunnah. Ya, ternyata dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi tidak menegur, ya, Nabi tidak sampai marah, ya, ketika ada sahabat yang sholat sendiri di rumah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan begini, Pak, ya. Ini soal ikhtilaf sebenarnya. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat, ya. Jadi metode penggalian dalil atau metode istinbat, metode ijtihad itu para ulama usul fikih mempunyai metode yang bisa berbeda-beda, bisa. Itulah yang kemudian menimbulkan perbedaan status hukum, ya, pada suatu persoalan. Tentang sholat berjamaah di masjid ini beberapa ulama berbeda pendapat karena mereka menggunakan metode istinbat yang berbeda-beda, ya. Para ulama-ulama usul fikih yang mempunyai kapasitas itu mereka menggunakan metode yang berbeda di dalam melakukan istinbat tadi, ya. Istinbat kan sudah pernah saya jelaskan, ya, menggali hukum atas suatu persoalan untuk menetapkan atau menyimpulkan status hukum suatu persoalan. Nah, tentang sholat berjamaah di masjid ini ada yang berpendapat wajib, ya, ada yang berpendapat wajib, wajibnya itu wajib ain, ada yang berpendapat juga wajib itu wajib kifayah. Tapi jumhur ulama, ya, mayoritas ulama itu berpendapat sholat berjamaah di masjid itu sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib, ya, karena keutamaannya yang luar biasa, ya. Jadi seperti itu. Nah, maka yang di sini diambil adalah tentang pendapat para ulama yang mayoritas di sini. Ulama mayoritas berpendapat sholat berjamaah di masjid itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib.
Ya, karena kalau diwajibkan secara wajib ain itu memberatkan kan, memberatkan ya. Ada yang masih di jalan dan sebagainya, ada yang di kereta dan itu kan enggak mudah. Kecuali sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat mutlak wajibnya di masjid, ya, kecuali darurat. Tapi untuk sholat apa namanya 5 waktu itu sunnahnya sunnah muakkad. Nah, tapi untuk menyimpulkan bahwa sunnah muakkadnya ini adalah merupakan hukum dari sholat berjamaah, itu tidak bisa hanya dilihat dari hadis ini, ya. Ternyata ada riwayat yang lain, di sini tidak disebutkan redaksinya, tapi dinyatakan bahwa ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak menegur dan tidak melarang, artinya membiarkan. Rasulullah diam, ya, diam. Jadi diam itu salah satu bentuk takrir, ya. Takrir itu boleh, ya, persetujuan. Jadi boleh, ya. Kalau darurat, kalau sakit, kalau hujan lebat sekali, kalau apa namanya ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dan seterusnya, ya, tidak sampai kepada wajib, ya. Tapi sunnahnya sunnah muakkad, sunnahnya mendekati wajib, ya, sunnah muakkadah. Jadi ada sunnah sunnah muakkadah, ada sunnah yang sunnah ghairu muakkadah, ya. Nah, kemudian yang kedua, nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu, ya, nahaitukum ini kalau dalam ilmu nahwu sharaf namanya fi'il madhi, Pak. Ya, satu perbuatan yang dilakukan pada masa lalu. Jadi dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha fa inna fi ziyaratiha tazkiratan. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang, ya, fazuruha, maka berziarahlah kalian. Fa inna fi ziyaratiha tazkiratan. Karena di dalam ziarah kubur itu ada tazkirah, ada peringatan bagi yang masih hidup. Ya, jadi ini nanti ada pembahasan tersendiri, Pak. Ya, ini namanya nasakh. Nasakh itu penghapusan suatu status hukum perbuatan, ya, kemudian untuk adanya penetapan suatu status hukum yang baru terhadap perbuatan tersebut. Ini namanya nasakh. Nanti ada nggak lama kok dari sini nanti ada apa itu nasakh mansukh. Ya. Jadi hukum haramnya berziarah kubur itu dinasakh, dihapus, ya, oleh hadis ini. Ya. Gak haram lagi berziarah kubur, tapi justru menjadi sunnah hukumnya, ya, karena di situ ada tazkirah, ada peringatan, ada pembelajaran bagi yang masih hidup, ya. Jadi ini beberapa qarinah untuk seruan yang sifatnya ghairu jazim, ya. Paham ya Pak ya kalau saya mengucapkan istilah-istilah ini, ya. Ini qarinah untuk seruan-seruan yang sifatnya ghairu jazim, ya. Ini masih tentang yang sunnah dulu. Jadi banyak perintah yang ghairu jazim itu banyak, ya. Baik dari satu kalimat yang berbentuk kalimat perintah ataupun kalimat berita yang bermakna perintah, ya. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Jadi ini perintah ini. Karena apa? Rasulullah menjelaskan suatu perbuatan, kemudian Rasulullah memuji perbuatan itu berarti perintah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ya. Tapi perintahnya ini sampai kepada wajib atau hanya sampai kepada sunnah? Ternyata setelah diteliti ini sunnah saja. Ya, karena tidak ada ancaman, tidak ada apa namanya harus mengkodok, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada suatu perintah di mana tidak ada ancaman, jadi artinya tidak ada qarinah-qarinah yang menjadi qarinahnya perintah dan larangan yang jazim. Paham ya Pak ya? Jadi tidak ada ancaman, tidak ada perintah qadha, tidak ada apa tidak dilakukan oleh baginda Nabi secara terus-menerus, ya, tidak ada apa kaitannya dengan keimanan, ya, kemudian bukan sesuatu yang harus dilakukan tanpa apa namanya di mana Nabi tidak meninggalkan sama sekali misalnya. Nah, itu berarti sifatnya adalah sunnah, ya, atau mandub atau mustahab, ya. Kemudian apa lagi? Ada innallaha nadzif yuhibbu nadzafat, ya. Jadi sesungguhnya Allah itu mencintai atau menyukai
maaf. Sesungguhnya Allah itu bersih dan Allah mencintai yang bersih-bersih. Ya, ini hadis ini. Jadi kalau ada hadis yang berbunyi apa namanya nadhafatu minal iman, itu bukan hadis ya. Jadi ini apa namanya mungkin banyak kesalahan ya. Ada orang mengatakan nadhafatu minal iman itu adalah hadis, itu bukan hadis, itu ungkapan bijak para ulama saja. Tidak boleh dikatakan hadis karena bukan hadis memang. Kalau hadisnya bunyinya begitu. Innallaha nadzifun yuhibbun nadzafah. Ya, sesungguhnya Allah itu bersih dan Allah mencintai yang bersih-bersih. Ini sunnah, ya, karena nggak ada ancamannya. Tapi Allah dan Rasulnya menyukai orang yang menjaga kebersihan. Gitu. Ya. Atau kalau hadis itu bunyinya begini, atau huruf syatrul iman. Nah itu hadis. Ya, kesucian itu adalah syarat keimanan. Ya, apalagi Pak? Ada memberi salam, itu sunnah. Ya. Jadi ada hadis yang menyatakan hakul muslim alal muslim sittun bil ma'ruf. Jadi hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Kemudian yang pertama Nabi mengatakan yusallimu alaihi idza laqiyaha. Jadi yang pertama adalah memberi salam ketika dia bertemu saudaranya. Ya. Tapi tidak ada ancaman, ya, tidak ada harus mengkodok, ya, tidak ada sanksi, ya, tidak dikaitkan dengan keimanan. Ya, sehingga kemudian para ulama menyimpulkan bahwa itu hukumnya adalah sunnah. Ya, ya Ustaz. Nah, kalau menjawabnya itu wajib, menjawab salam itu wajib. Tapi kalau memberi salam itu sunnah. Ya, apa yang menjadi korinah wajibnya menjawab salam? Karena Nabi tidak pernah tidak, Nabi selalu menjawab. Ya, jadi kalau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah tidak, ya, oleh baginda Nabi itu hukumnya wajib. Ya, dakwah itu wajib, Pak. Dakwah itu wajib. Karena apa? Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah. Ya, seberat apapun tantangannya, ya, Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah. Sampai Nabi disiksa, dilempari batu, dilempari kotoran, diinjak lehernya. Ya, pernah Nabi itu diinjak lehernya sampai pingsan, Pak. Ya, hanya karena dakwah. Kemudian ada sahabat yang sampai syahid, sampai terbunuh, ya, hanya karena mereka mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat Mekah yang masih jahiliyah pada saat itu. Tapi Nabi tidak berhenti berdakwah. Artinya berdakwah itu wajib. Ya, ketika Mekah kemudian tidak kondusif, Nabi ditunda dulu dakwah di Mekah. Kemudian beliau ke Madinah, kan, hijrah. Ketika beliau sudah mempunyai kekuatan, beliau kembali ke Mekah untuk berdakwah. Ya, kalau mereka nggak menerima dakwah, kemudian akan dilakukan jihad. Nah, itu yang saya pernah katakan bahwa prinsip politik baginda Nabi itu adalah dakwah wal jihad. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan manusia sebenarnya. Ya, masyarakat Mekah itu pada saat itu penuh dengan kejahiliahan, maka mereka harus dibebaskan dari kejahiliahan itu dengan dakwah. Ya, pertama dakwah dulu. Ya, kalau ada rintangan yang berat ya harus berjihad, ya, dan seterusnya. Nanti itu topik yang lain. Ya, jadi apa tadi ya? Korinah untuk perintah atau larangan yang ghairu jazim. Ya, pertama Nabi diam ketika perintah itu tidak dilaksanakan. Ya, atau kalau makruh, ya, Nabi diam ketika larangan itu tidak ditinggalkan. Nah, ini tentang tabatul, ya. Tabatul itu hidup membujang. Ya, kan Nabi mengatakan, ya, man kana musiran li an yankiha summa lam yankih falaisa minni. Siapa saja yang mampu menikah tapi tidak menikah, ia bukan termasuk golonganku. Ini larangan, Pak. Ya, ini kalimat berita tapi berupa bermakna larangan. Ya, tapi dalam riwayat lain ternyata Nabi tidak marah, artinya tidak menegur orang atau ada sahabat yang membujang, ada sahabat yang tidak menikah. Ya, artinya apa? Larangan ini sifatnya makruh. Ya, jadi ada ulama, Pak, ya, Imam Nawawi itu ulama besar pada masa-masa kekhilafahan Abbasiyah. Beliau itu sampai wafatnya tidak menikah. Ya, tidak menikah karena hidupnya diwakafkan untuk ilmu, ya, diwakafkan untuk umat, untuk menulis kitab. Jadi kitab beliau yang terkenal itu adalah Al-Azkar. Ya, ini penulis hadis Arba'in itu kan Imam Nawawi.
beliau tidak menikah sampai akhir hayatnya. Tapi hidupnya diwakafkan untuk ilmu, untuk mencerdaskan umat. Ya kalau kita ini ya kalau bisa jangan sampai tidak menikah ya, karena meskipun makruh ya kalau menikah itu dapat pahala soalnya pahalanya. Jadi yang namanya makruh itu kan kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau kita menikah itu pahalanya besar karena kita yang pertama melaksanakan sunnah baginda Nabi, dan yang kedua kita meninggalkan hidup membujang. Nah, itu pahalanya berlipat-lipat ya, besar. Ya, tapi Nabi tidak menegur, ya, tidak melarang ketika ada seorang sahabat yang tidak menikah. Ya, jadi apa korinah atau isyarat dari perintah dan larangan yang bersifat ghairu jazim tadi? Ya, tidak ada korinah yang menjadi korinahnya perintah dan larangan yang jazim. Ya, satu itu. Ya, tidak ada ancaman, tidak ada sanksi, tidak ada hukuman, tidak ada kalimat-kalimat kutiba, faridoh, kitaban, tidak dikaitkan dengan keimanan. Ini kan larangan untuk membujang ini tidak ada dikaitkan dengan keimanan, ya. Jadi sifatnya makruh saja. Kemudian yang kedua, Nabi mendiamkan ketika ada perintah beliau yang tidak dilaksanakan, atau ketika ada larangan beliau yang ternyata tidak ditinggalkan. Ya, Nabi diam saja. Berarti itu perintahnya tidak sampai kepada wajib dan larangannya tidak sampai kepada makruh. Ya, kemudian kalau ada ibadah atau kurbah ya atau takorub, ya, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Nah, itu korinah juga, korinah tentang perintah dan larangan yang ghairu jazim. Ya, kayak puasa 3 hari di pertengahan bulan. Kadang Nabi melakukan, kadang tidak. Ya, puasa Senin Kamis. Ya. Tapi kalau sunnahnya muakkad itu Nabi hampir selalu melaksanakan, ya, tapi tidak ada ancaman, ya, kalau tidak dilaksanakan. Ya, kayak sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah ba'diyah zuhur, sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah isya. Nah, itu sunnah muakkad karena Nabi hampir selalu melakukan. Tapi kalau ada yang tidak melakukan, ya tidak ada sanksinya, tidak ada ancaman. Iya. Iya, tidak dosa. Tapi yang namanya sunnah muakkad itu pahalanya jauh lebih besar daripada yang sunnah ghairu muakkad. Ya. Saya kira jelas ya, Pak ya.